Kalau dia semasa hidupnya nggak pernah tahlil dengan orang lain, ketika mati pasti nggak ada orang yang mau tahlilin. Sebenarnya mayit itu mendengar. Ketika dibilangin dia duduk, mendengar, duduk. Terus dia berkata, Arsyidna yarhamukallah, marang kok balain, muka-muka bandria, ikan nisrana banallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam program Mengaji Kitab, tentunya bersama Kiai Imam Sutaji selaku Ketua Lembaga Dakwah PCNU Sumeneb dan dengan sumber Kitab Hujatul Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan di episode ke-20 ini atau di pertemuan ke-20 kita akan membahas terkait talqin mayit. Baik, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melebihi setengah bulan ya Pak Kiai ya dalam berpuasa. Sudah berapa ini? Sudah 20. Iya, 20. Iya, betul. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya Pak Kiai ya untuk menjalani puasa Ramadan ini. Oke, Dan di episode ke-20 ini kita akan membahas terkait talqin mayit ya Pak Kiai. Ya betul, tentang talqin, menalkin mayit. Menalqin mayit. Bisa langsung saya mulai Mbak Selly ya. Pak Kiai. Jadi kalau nanti sampai di waktu, tolong saya diingatkan Mbak Selly ya. Pak Kiai. Jadi begini Mbak Selly, talqinu lil mayit. Jadi talqin ini sebenarnya adalah upaya menuntun atau mendikte. Nah, talqin ini biasanya dilakukan dua cara, yakni ketika orang sebelum mati itu biasanya ketok Mbak. Jadi talqin dengan lafaz la ilaha illallah atau dibilang Allah begitu. Jadi orang mau meninggal, udah sakaratul maut itu biasanya ditalqin. Ada juga yang disebut talqin ba'da dafni, talqin sesudah dikuburkan. Selesai dikuburkan ya Pak Kiai. Ya, nah yang saya maksud di sini adalah kalau talqin sebelum orang meninggal itu rata-rata tidak ada masalah. Semua orang sudah umum dilakukan dan tidak ada masalah. Nah sekarang yang kontroversial itu Mbak Selly adalah ketika talqin dilakukan setelah dikuburkan. Seusai dimakamkan. Seorang kiai tokoh kemudian berdiri di di kepala di sebelah barat itu menghadap ke timur itu di bagian kepala kuburan mayit itu. Itu kemudian dia menalkin, melafatkan beberapa lafaz kata-kata yang kemudian dia seakan-akan bicara dengan si mayit itu. Nah di sini kemudian banyak perdebatan. Nah orang NU Nahdlatul Ulama dalam hal ini Mbak Selly itu menganjurkan dan itu disunahkan. Nah jadi mustahab, dianjurkan juga. Nah, oleh karenanya misalnya di sini apa yang menjadi landasan di dalam hadis misalnya yang kemudian hadis itu dianggap tidak sahih sebenarnya, tidak bisa dijadikan hukum. Yakni perkataan dari Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili ini pernah mengatakan, idza ana mittu fasna'u bi kama amarna Rasulullah an nasna bi mautana. Kalau saya sudah mati, tolong jadikan kuburan saya itu sama sebagaimana Rasulullah merintahkan kepada orang-orang mati di antara kita. Apa itu amarna Rasulullah sallam? Faqala idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitumut turab ala qabrihi falyakum ahadukum ala ra'si qabri thumma yaqul ya fulan bin fulana fa innahu yasma'u wa la yujib. Tsumma yakun ya fulan bin fulana fa innahu yastawi qa'idan. Tsumma yaqul ya fulan bin fulana fa innahu yaqul arsyidna yarhamukallah. Walakin la tashkurun. Jadi Nabi pernah bersabda begini Mbak Selly. Idza mata ahadukum min ikhwanikum, kalau kemudian salah satu dari kalian ini ada yang mati, maka fasawaitumut turab ala qabrihi, maka tawen paratah cemula falyakum falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi tsumma liyaqul. Kemudian berdirilah salah seorang dari kalian, ya seperti
kebiasaan itu ditalkin. Kalau di rumah Mbak Sherly orang mati ditalkin nggak? Ada Pak Kiai, biasanya itu nanti ustadz atau kiai yang memimpin. Ya tokoh setempat iya. ya. Itu biasanya yang mengatakan idza ja'akal malakanil muwakkalani bika fala yufzi'aka wa la yurhibaka, itu kan? Iya. Ada yang begitu kan? Ada yang Cak Madura Mbak Sherly. Ya biasanya saya dengarnya pakai bahasa Madura Pak Kiai. Sherly bin siapa gitu biasanya Iya. ya kalau Mbak Sherly dah wafat nanti digitukan. Nah sebenarnya hadis ini jelas sekali diperintahkan begitu. Nah ketika si fulan mengatakan ya fulan bin fulana, misalnya wahai Sherly bin Sherlokasi misalnya, itu sebenarnya mendengar mayit itu perkataan Rasulullah. Kemudian dibilang lagi, dikocain boleh ya fulan bin fulana, Sherly bin Sherlokasi. Misalnya ibunya namanya Sherlokasi, Sherly itu anaknya, bukan Sherly sampean maksudnya, kan ibunya Sherlokasi, kan bukan itu. Ya kan contoh aja. Kemudian yang ketiga dia berkata lagi ya fulan bin fulan, Sherly bin Lokasi misalnya. Arsyidna yarhamukallah, walakin la tas'urun. Sebenarnya mayit itu mendengar. Ketika dibilangin dia duduk, mendengar, duduk, terus dia berkata, Arsyidna yarhamukallah, marang kok balain, muka-muka bandria ikan nisrana banallah. Jadi mayit itu seperti itu. Tetapi Mbak Sherly, walakin la tas'urun. Kamu sekalian tidak merasakan, kata Rasulullah. Maka si mayit setelah bilang begini, pas begini, dia mengatakan begini. Rasulullah memerintahkan kepada orang yang berdiri di dekat kuburan itu, ya tukang talqin Mbak Sherly, mengatakan begini, udhkur ma kharajta alaihi minad dunya wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa innaka radita billah rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama fa inna munkaran wa nakiran ya'khudhu kulla wahidin minhuma biyadihi sahibi yaqul intalik bina ma yuqiduna. Jadi begini Mbak Sherly, jadi modifikasi bahasa itu sudah mulai ada penambahan dari para ulama-ulama itu. Jadi bahwa tuntunannya memang ada di sini. Udhkuril ahdalladzi kharajta min darid dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah. Sherlokasi. Mbak Sherly. Misalnya Mbak Sherly sudah mati misalnya. Tapi Mbak Sherly yang lain, bukan Sherly yang biasa. Bukan Sherly kamu gitu maksudnya. Itu sudah mati langsung berdiri. Bukan berdiri, duduk gitu di kuburan itu. Subhanallah. Mengerikan ini Mbak Sherly. Kematian itu adalah sesuatu bagaikan pintu yang semua orang akan pasti melewatinya. Dan itulah sesuatu yang dekat dengan kita Pak Kiai tentunya. Ya, dan tak pernah kita ketahui. Ada yang dekat dengan kita tapi tak pernah kita ketahui. Apa itu? Adalah kematian. Mudah-mudahan kalaupun nanti pada saatnya Mbak Sherly dijemput oleh kematian, mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Begitu juga Pak Kiai. Ini kan kita kan saling mendoakan Pak Kiai. Jahat amat sampai. Kan kita kan saling mendoakan yang baik-baik. Ya enggak lah, jangan begitu tuh. Cerdas juga sama ini. Mudah-mudahan Mbak Sherly husnul khotimah gitu. Iya, dan juga Enggak usah. Gitu. Jadi radita billah, mudah-mudahan radi wa innaka radita. Engkau ridha kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabi dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian setelah itu, kalau kemudian faqala rajulun ya Rasulullah fa illam na'rif ummahu. Waktu itu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kami tidak tahu nama keluarga orang tuanya ya Rasulullah. Terus gimana? Bisa bedereng mate kan kadang itu tak temunya mana Pak benem." Iya. Dari saking sepona kan, make komboy kan kadang tak tahu. Iya kan? Iya. Mas Sherly tahu nggak nama nenek? Tahu. Ibunya nenek? Tahu. Ibu neneknya lagi? Enggak tahu. Lah, itu kan. Itu maksudnya. Namanya kakek? Tahu. Dari jalur bapak? Iya. Namanya kakeknya kakek? Kalau kakeknya kakek enggak tahu. Iya, bapaknya kakek? Tahu. Itu berapa itu sudah? Hitung. Mbak Sherly berapa toron itu? 1, 2, 3, 4 Pak Kiai. Masih 4 turunannya. Iya. Kalau ke atasnya lagi nggak tahu. Iya. Kalau sampai 7 turunan, itu Mbak Sherly harus pakai Fatihah setiap sore, malam. Insya Allah murah rezekinya. Amin.
Cokun min aminan baca Iya, Pak. ini nanti dilaksanakan Pak Kiai. Amin amin amin. Wah. Baik, nah akhirnya apa jawabnya Rasulullah? Fa illam na'rif ummahu qala tansibu ila Hawa. Jadi misalnya kalau dia tidak tahu, Shirley bin Hawa. Ya Shirley binti Hawa gitu. Yaqulu Syaukani qala fi kitab hadzal hadis isnaduhu jayyid. Wa ayyahu diya fi kitabaihi al-Mukhtar wal Ahkam. Aqulu fi talqin khilafun fiqhiyun fa huwa mimma yanbaghi 'adamu tabadul inkar bi sya'ni bal tashadduda wa ta'adi min jarra'ihi. Jadi memang ini persoalan yang sampai hari ini Mbak Shirley tidak perlu diperdebatkan. Wa Dhamrah bin Huwairah radhiyallahu anhu hadits tabi'in qala kanu yastahibuna idza su'ila al-mayyit qabruhu wa ansarafa an-nasu an yuqal inda qurya fulan qul la ilaha illallah salasa marratin. Ini senang sekali mereka kalau setelah mayit itu diratakan tanahnya wa ansarafa an-nasu anhu ayyuqala inda qabrihi. Kemudian mayit itu senang kalau kemudian ada yang berkata, fulan, ban ngucap la ilaha illallah itu 3 kali. Ya fulan qul rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabi Muhammad. Rawahu Sa'id bin Mansur mauquf wa Tabari min hadis Abi Umamah marfu'an mutawwalan. Tapi hadisnya ini adalah hadis mauquf. Itu Mbak Shirley. Nah, tapi apapun yang terjadi Mbak Shirley, jadi inilah keberhatian kita bahwa sekecil apapun amalia itu sebenarnya mempunyai efek. Bahkan ini masih ingat dengan pembahasan yang minggu kemarin yang sebelum ini. Kita akan sempat bahas tentang masalah tahlil misalnya. Apa? Sampainya pahala bacaan Quran, tahlil apa semacam kepada si mayit. Itu kan ada yang mengatakan nggak sampai Mbak Shirley. Nah, bagi saya dalil yang mereka bawa misalnya hadis Al-Quran yang mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Itu ada sekarang Mbak Shirley yang mengatakan bahwa pahala tahlil itu nggak nyampe. Kalau Mbak Shirley sendiri mau ikut ini emang nggak? Enggak sih, karena memang dari keluarga Shirley juga selalu mengadakan tahlil Pak Kiai. Oh iya, berarti NU ya? Iya. Ya betul. Jadi begini, mereka mengatakan kalau kemudian apa yang mereka usahakan itulah nanti yang didapat dengan dalil ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Justru menurut saya ini, tapi akal-akalan saya cuma Mbak Shirley. Wa allaisa lil insani, dan tiadalah bagi manusia illa ma sa'a, kecuali apa yang diusahakan di dunia. Katanya begitu. Ini menunjukkan bahwa nanti yang dihisap itu hanya perbuatan di dunianya, dan kalau ditahlilin itu pahalanya nggak nyampe. Itu saya jawab. Kalau pakai dalil itu justru wa allaisa lil insani illa ma sa'a ini adalah dalilnya tahlil. Kenapa? Karena kalau ayat ini mengatakan dan artinya jelas tiadalah bagi manusia itu kecuali apa yang diusahakan semasa hidupnya, itu semakin jelas. Ini kan dalilnya tahlil Mbak Shirley. Buktinya apa? Kalau dia semasa hidupnya nggak pernah tahlil dengan orang lain, ketika mati pasti nggak ada orang yang mau tahlilin. Iya benar juga. Kan paham ya? Seperti itu Pak Kiai ya. Logikanya begitu. Jadi ini semakin kuat dalilnya tahlil kalau begitu. Itu versi saya Mbak Shirley. Itu hanya akal-akalan saja, tapi insya Allah Mbak Shirley bisa nerima ini. Dan para pemirsa mungkin iya. Begitu Mbak Shirley. Jadi kembali kepada persoalan kita tentang talqin. Orang NU, Nahdlatul Ulama jadi meyakini itu, dan itu berfaedah. Begitu. Terima kasih Mbak Shirley. Ya. Iya. Mungkin sudah sangat jelas ya Pak Kiai ya, karena memang talqin mayit ini anjurannya itu sudah sangat jelas ya Pak Kiai, apalagi dari sumber kitab Hujatul Ahli Sunnah wal Jamaah ini juga dijelaskan bahwasanya memang memiliki landasan hadis yang mungkin bisa saja dianggap tidak sahih ya Pak Kiai. Tapi kalau misalnya kita mau berpikir secara logika seperti yang Pak Kiai sampaikan barusan, itu mungkin bisa ditangkap oleh Shirley, pun bisa ditangkap juga, mungkin dari teman-teman juga insya Allah bisa ditangkap ya Pak Kiai ya. Karena talqin mayit ini merupakan apa ya Pak Kiai ya, dapat ditangkaplah dengan
logika kita ya Pak Kiai ya. Ya, jadi mungkin sudah dicukupkan ya Pak Kiai ya Iya. untuk pertemuan Silakan. kita di episode ke-20 ini terkait talqin mayit yang dilakukan seusai mayit dimakamkan. Oke. Dan mungkin buat teman-teman yang masih bingung atau mungkin memiliki pendapat yang berbeda dari Pak Kiai, mungkin bisa disampaikan ya Pak Kiai ya Iya, di bawah kolom itu. komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Marhaban ya Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.